wal wafa. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan segenap para pengurus DKM Masjid Raya Al-Ittihad Tebet. Yang sama kita muliakan Ustadz Kashfun yang sudah membawakan bacaan Al-Quran bersama kepada kita. Semoga dengan bacaan Al-Quran menjadi turunnya keberkahan buat kita semua. Amin apa Bu? Amin aja makin disuruh. Bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu, kita juga berdoa semoga tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita dan kita semua bawa pulang ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin bertanya bahwa yang disebar itu temanya apa Bu? Di situ ada temanya apa enggak itu? Postingannya ada? Enggak ada. Nah, gambar Bapak. Baik, saya sebenarnya pekan lalu ditanya terkait tema oleh Pak Rustam, apakah yang mau dibahas pada kesempatan kali ini. Saya senantiasa apabila mengisi kajian itu selalu bertanya kembali, yang dibutuhkan kira-kira jamaah itu apa. Kadang-kadang DKM nanya lagi, terserah Pak Ustaz, apa aja temanya, yang penting Pak Ustaz pilih, nanti kita cantumin. Rupanya karena pilihan saya agak-agak sensitif, jadinya flyernya nggak ditulis tema. Waktu itu saya jawab, buat tema kajian hari ini adalah menjadi wali karena punya istri yang cerewet. Ini agak sensitif, jadinya DKM dia nggak letakkan dalam tema ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita awali dengan ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Dalam Al-Quran, fitnah itu berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kita sering memahami fitnah itu adalah lontaran ucapan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, betul. Nah, itu namanya dia sedang difitnah, atau orang yang melakukan namanya sedang memfitnah. Namun berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dengan pengulangan bahasa fitnah itu memiliki 13 macam warna tafsir, 13 macam makna. Ada kalimat fitnah itu yang sering orang salah menyebut, salah berdalil adalah ketika dia difitnah yang tadi saya maksudkan, dibicarakan tanpa sesuai fakta. Dia sering menyebut fitnah itu lebih kejam daripada itu, kan bahasa Al-Quran. Al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Namun untuk memahami Al-Quran, itu fitnah di situ bukan kita lagi difitnah. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani yang punya kitab Marah Labid di Kashfi Ma'na Qur'anil Majid, beliau orang Indonesia yang tafsirnya mendunia, orang Indonesia yang tafsirnya dikenal di kelas ulama dunia. Itu kita perlu bangga, bahagia punya orang Indonesia yang memang kaliber ilmunya
itu tidak kalah dengan ilmu-ilmu ulama dunia, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi yang kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau punya kitab Tafsir Munir. Ketika bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, beliau artikan fitnah di situ ail kufra, yaitu adalah kekufuran, lebih kejam dibanding pembunuhan. Kalau yang kita maksud fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan, mana ada? Bunuh itu ngilangin nyawa. Kalau fitnah ngilangin nyawa enggak? Hah? Enggak. Berarti besaran mana, menghilangkan nyawa atau tidak? Nah, ini maka berdalil dengan dalil yang kurang tepat. Ya, pembunuhan itu termasuk 7 golongan dari golongan-golongan dosa besar yang Nabi sebutkan dalam hadisnya sab'ul mubiqat. Tetapi enggak ada di situ fitnah. Dosa besar yang Nabi bilang dan sampaikan itu adalah membunuh, durhaka orang tua, kemudian syirik kepada Allah, kemudian lari dari peperangan. Itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun difitnah sama dengan dizolimi. Maka kita perlu bangga dan bahagia apabila kita difitnah. Kira-kira selama ini difitnah senang apa marah? Nah, kebalik nih, harusnya senang. Kenapa senang? Karena amal orang yang memfitnah kita bisa ditransfer atau pindah ke kita, insya Allah. Baik, wanita itu kata Nabi, ma taraktu asyaddal fitnah, tidak aku tinggalkan ujian. Fitnah di sini artinya ujian. Tadi ayat yang saya baca di awal, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita punya harta, kita punya anak, itu adalah ujian, bukan fitnah yang kita maksud di bahasa Indonesia, ujian. Nah, ini senada dengan hadis Nabi, ma taraktu asyaddal fitnah min dunin nisa. Tidak aku tinggalkan ujian terberat dalam hidup ini kecuali wanita. Waduh. Nah, inilah prolog. Ya, ini baru muqaddimah. Prolog muqaddimah hadis Nabi bahwa ujian terberat hidup ini adalah wanita. Dan mereka yang lolos dengan ujian wanita jadi wali. Jadi wali alias bisa mudah dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan. Ada kitab namanya Mawa'iz Al-Usfuriyah. Apa namanya? Mawa'iz Al-Usfuriyah. Ini bawa kertas, bawa buku, Bu? Nah, boleh. Nanti kalau buat bertanya, kalau malu untuk menyampaikan lewat lisan, boleh dengan tulisan. Nah, nanti di kertas di bawah sini aja. Saya setiap hari Selasa punya kajian di Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Itu kajian khusus tanya jawab. Setiap kajian duha pagi Selasa di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Di mana itu? Daan Mogot. Di mana Daan Mogot? Hah? Di mana Daan Mogot? Cengkareng. Di mana Cengkareng? Brazil sonoan dikit. Jakarta Barat. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Kata Nabi, ujian terberat adalah wanita. Maka seluruh para nabi, seluruh para sahabat itu juga mengalami hal itu. Tadi saya katakan dalam kitab Al-Mawa'iz Usfuriyah. Ibu kenal Sayyidina Umar? Bapak kenal Sayyidina Umar? Kenal nama gitu. Cakep jawabnya, kenal nama.
Kalau bilang kenal, emang kenalan di mana? Sayyidina Umar ini manusia yang paling berani. Ada 2 Umar paling berani seantero jazirah Arab, mulai sejak zaman jahiliyah. 1 Umar bin Khattab, 2 Umar bin Hisham. Umar atau Amr bin Hisham kita kenal nama bekennya Abu Jahal. Abu Jahal. Siapa namanya tadi? Jahal. Umar bin Hisham. Karena 2 orang ini terkenal dengan algojobnya dan tidak ada yang berani kalau urusan bertengkar, ribut, berantem. Nah, ini sudah ya jawara level internasional. Ya kalau udah jawara level internasional itu takut setan aja dengar Pak. Benar, Umar ini takut Bu kalau setan itu mendengar suara dehemnya Umar. Takut. Kalau kita kebalikannya, ada suara nggak ada orang, kabur. Nah Umar itu jawara level internasional. Kalau jawara yang udah level internasional, setan pun takut. Kalau masih level kecamatan, jawara level kelurahan, itu ketika ketemu musuh yang lebih besar udah ciut duluan ya. Umar ini sehingga waktu belum masuk Islam itu sampai-sampai Nabi berdoa. Ya, untuk Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal. Apa doanya Nabi? Ya Allah, kuatkan Islam ini lewat Umar. 2 Umar ini. Nah ini doa Nabi yang tidak terkabul. Maka ibu jangan minta buru-buru doa diijabah. Sebab Nabi pun ada doanya yang tak terijabah. 2 doa Nabi tak terijabah. 1 yang ini, yaitu adalah minta supaya 2 Umar masuk Islam dan Islam kuat dengan mereka. Terijabah Umar bin Khattab, tidak terijabah Abu Jahal. Kalau saat itu Abu Jahal pun ikut masuk Islam, selesai. Arab gak ada peperangan karena pemimpin biang kerok. Apa biang kerok? Hah? Nah, biang kerok apa biang kerok? Pentolannya ya itu adalah Abu Jahal dan Umar. Sudah kita bayangkan Umar ini betapa kerasnya. Sebelum masuk Islam keras, masuk Islam tegas. Kekerasannya untuk kebenaran. Subhanallah, sehingga orang pun siapapun takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka gak heran saat Nabi meninggal, itu sebagian sahabat mengusul Umar jadi pemimpin, pengganti Nabi Muhammad. Tapi karena yang pernah membadalkan imam saat Nabi masih hidup adalah Abu Bakar, maka dianggap lebih layak adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam kitab Mawa'iz Usuliyah, Umar ini lagi di rumah Bu. Ada cerita unik lucu. Didatengin oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Subhanallah, Jabir bin Abdullah ini habis diomelin sama bininya. Saking gak kuat diomelin, keluar dia ke rumah Umar mau curhat. Sampai di rumah Umar bin Khattab, baru assalamualaikum sekali, itu sudah mendengar juga teriakan istrinya Umar. Istrinya Umar ternyata lagi marah-marah sama Umar. Dan Umar gak ada sepatah kata pun untuk berbicara. Diam, dan diam. Gak bisa bicara apa-apa. Akhirnya setelah salam, Jabir belum dibukain pintunya, pulang. Umar buka pintu. Siapa itu di depan? Saya Jabir bin Abdullah. Ya Umar, ada apa? Enggak ada apa-apa, enggak jadi. Ada apa? Enggak ada apa-apa, enggak jadi. Sampaikan apa yang Anda inginkan bertemu dengan saya. Sudah terjawab. Apa itu? Sama, Anda juga lagi diomelin dengan istri. Tadinya saya mau curhat, tapi karena Anda lagi diomelin dengan istri, jadinya saya nggak jadi curhat. Anda pun diam menghadapi istri saat sedang marah.
Nah akhirnya dibalik. Udah sabar aja kata Umar. Kita sabar. Ntar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ceritanya dalam kitab Mawa'iz al-Usfuriyah. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Al-Imam Ghazali punya perkataan yang unik dalam Ihya Ulumuddinnya. Wa mimma yumtahanu bihil awliya, di antara yang diuji oleh Allah kepada para wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Walinya Allah itu siapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah kalian bahwasanya wali Allah, kekasih Allah, mereka yang tidak punya rasa takut terhadap apapun dan tidak punya rasa sedih. Takutnya hanya kepada Allah. Subhanallah, ini kejadian kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada seorang juga guru besar, ulama besar, namanya Al-Imam Ar-Rifai. Ini dicatat dalam kitab As-Sabru 'ala Zawjah. As-Sabru 'ala Zawjah. Ini imam, pengikutnya sudah banyak. Majlis taklimnya banyak. Bahkan ngisi kajian di mana-mana. Subhanallah, terkenal doanya mustajab. Sama kayak Umar. Umar itu kalau ayat belum turun, Umar udah bicara duluan, Pak. Ini kelebihan Sayyidina Umar begitu masuk Islam. Dia ngomong, ini kayaknya Khomer gak beres. Akhirnya turun ayat Khomer. Dia ngomong, riba kayaknya gak beres. Akhirnya turun ayat riba. Ini Umar itu begitu. Punya kelebihan yang ayat Al-Quran belum turun, tapi seperti beliau sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini perlu adanya peraturan. Nah, Imam Rifai ini di samping pengikutnya banyak, orang itu antri kalau di rumahnya hanya minta doa supaya kabul punya hajat. Tiap hari orang ada yang minta jabatan naik, karir naik, gaji naik, kemudian kesehatan, sembuh dari penyakit, kemudian pangkat, semuanya. Orang ini datang dengan berbagai masalah, rizkinya yang seret, minta doa, akhirnya lancar semua. Itu doanya makbul apabila ada yang datang minta doa dan didoakan oleh Al-Imam Ar-Rifai. Subhanallah. Beberapa kali ketika taklim seperti ini, istrinya datang, Bu. Istrinya datang, beliau lagi ngajar, beliau lagi ceramah, istrinya tiba-tiba naik panggung. Beneran ini. Dan itu bukan cuma sekali dua kali, itu berulang kali. Apa yang dia lakukan istrinya? Dasar lagi PA. Diseduhin kopi, kopinya nggak diminum semua. Dasar lagi PA, minta masak sayur asemnya nggak dimakan. Itu selalu istrinya marah, tapi subhanallah Imam Rifai cuma senyum aja, nggak jawab. Laki itu kadang-kadang begitu. Kalau udah ngadepin bini, goblok dadakan. Emang nggak bisa jawab apa-apa, dia diem aja. Selalu. Subhanallah, beliau punya murid yang cinta, perhatiannya luar biasa. Begitu sangat perhatiannya dan selalu melihat gestur tubuh istrinya yang mengganggu suaminya, yang notabene dalam hal ini adalah guru besarnya. Akhirnya ini ada murid beberapa kumpul mendiskusikan ada apa gerangan. Kok istri guru kita selalu marah-marah dengan guru kita? Dicari, ketemu dicari. Alasannya apa? Lalu ternyata ketemu jawabannya. Ternyata Imam Rifai nikah sudah puluhan tahun, maharnya belum lunas. Beneran Pak? Karena dalam ilmu fikih mahar itu boleh hutang, Bu. Oh iya, nggak pakai ini. Mahar itu boleh hutang.
Jadi kalau sekarang sering kita temukan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri halan, itu namanya cash, halan. Naqdan itu namanya cash. Kalau dainan itu namanya utang. Maka saya saranin bapak-bapak yang mau nikah itu kalau maharnya utang pakai bahasa Arab, supaya jamaah yang nggak ngerti bahasa Arab nggak tahu, langsung teriak aja sah gitu. Dainan, ya baik. Hadirin rahimakumullah, ternyata puluhan tahun nikah udah punya anak besar, maharnya belum lunas. Ini murid-muridnya karena tahu hal demikian akhirnya patungan, urunan, kolekan, apa itu namanya? Ya, dia ada yang nyumbang berapa, ayo kita bantu guru kita. Ini jangan-jangan istrinya sering marah dan berani marah di depan publik. Ini karena maharnya memang guru kita belum lunas. Akhirnya dibantulah murid-muridnya patungan. Terus perwakilan dari yang patungan datang menghadap Imam Rifa'i. Namanya Imam Rifa'i, bukan Imam Rafi'i. Lain lagi. Kalau Imam Rafi'i ahli fikih sezaman dengan Imam Nawawi, seperti halnya sezaman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i, dengan Imam As-Subki Ar-Romli. Nah, ini yang mau saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu perwakilan muridnya datang, ini kemudian bicara beliau kepada tuan guru Imam Rifa'i, Kiai, Syekh, mohon maaf kami datang mengganggu waktu. Ada apa? Nah, kami bermaksud demikian bahwa kami melihat, memperhatikan Kiai sering dijatuhkan dengan istri Pak Kiai di depan pabrik. Ini kami rasa-rasanya sebagai murid kurang tapi enak di hati. Lalu kami berinisiatif untuk mencari tahu, ya mohon maaf. Dan setelah kami cari tahu, apa benar kami mau tanya, Kiai maharnya belum lunas? Kata Kiai, iya benar. Nah, terus akhirnya ini kami ada sedikit rezeki dari murid-murid sudah mempersiapkan untuk membantu melunaskan mahar Kiai. Apa jawabnya Imam Rifa'i? Bawa pulang lagi, jangan bantuin saya. Kenapa Kiai? Kenapa Imam? Apa kata Imam Rifa'i? Kalian selama ini datang ke saya minta hajat dikabul, itu gara-gara bini saya galak. Istri saya cerewet, berani ngomel begitu. Justru kalau sekarang saya bayar lunas, terus dia nggak ngomel lagi, doa saya nggak makbul. Maka bapak-bapak yang punya istri cerewet bahagia, Pak. Ini kabar bagus, Pak. Dan ini teori yang memang para ulama sudah lihat sejarah-sejarah para sahabat dulu, Pak. Ali bin Abi Thalib itu minta izin nikah lagi sama Fatimah. Mohon maaf ibu-ibu, nggak dikasih, dimarahi. Akhirnya Fatimah mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah manggil Ali, lu mau ngapain anakku baru mau duain? Sambar geledek, gitu kalau kata orang. Cempareng sambar geledek. Yang bener aja anak saya mau di poligami. Marah Nabi. Ketika Ali yang mau poligami, Nabi marah. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi kasih 2 anaknya untuk Utsman bin Affan. Kalau Ali cuman 1 diizinin dan gak boleh nikah lagi. Kalau Utsman bin Affan boleh 2. Dikasih 2 anak Nabi oleh Nabi kepada Utsman bin Affan. Ulama mencari tahu alasannya kenapa. Karena Utsman duitnya banyak.
Ali bin Abi Thalib mohon maaf ekonominya pas-pasan, makan sering kurang-kurangan. Maka bapak-bapak yang duitnya pas-pasan jangan banyak lagu, Pak. Kalau duit banyak lagu masih mending, Pak. Tapi kalau duit gak ada, lagunya banyak. Lagu sama laga banyak utang namanya. Hadirin rahimakumullah. Ali pun demikian. Sering diomelin sama Fatimah. Jadi lagi gimana sih duit habis dulu duit habis dulu duit. Sekalinya satu saat duitnya habis itu akhirnya Ali bin Abi Thalib disuruh belanja ke pasar sama Fatimah karena Fatimah punya tabungan 6 dinar. Akhirnya belanja. Udah gitu sampai di pasar menemukan ada orang tua renta mengaduk di depan Ali, saya belum makan 3 hari. Kata Ali, ya Allah, saya baru sehari ini belum makan, dia udah 3 hari. Gak habis pikir panjang. Duit dari bininya dikasih semuanya buat orang tua itu yang belum makan 3 hari. Kira-kira bapak mikirin gak pulangnya gimana Pak? Duitnya dari bini disuruh beli lauk, terus sampai pasar ada yang minta-minta. Akhirnya duitnya dikasih, pulang mau jawab apa Bu kira-kira? Kalau nggak piring pecah, sendok melayang Pak. Tapi ya Sayyidina Ali yakin janji Nabi mana qasamalun min sadaqah, nggak akan berkurang harta itu karena rajinnya sedekah, nggak akan berkurang, bal yazdad, pasti tambah, pasti akan bertambah. Akhirnya pulang Sayyidina Ali di tengah jalan di stop dengan orang. Kemudian disuruh bayarin ontaknya. Duit sudah habis, terus ada orang maksa nyuruh bayarin ontaknya. Karena beliau yakin lagi, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi. Kata Nabi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu gemar menolong saudaranya. Ditolongin orang maksa jualan, duit habis, lauk nggak bawa apa-apa. Di jalan ada orang maksa jual motor Pak. Kita nggak punya duit, tapi orang itu melihat kita orang kaya Pak, orang mampu. Bapak mendingan dilihat orang mampu apa orang miskin? Hah? Orang mampu Pak. Ya orang kaya. Sayyidina Ali dilihat sama orang yang di jalan bawa unta itu dianggap orang kaya. Udah saya yakin Anda pasti bisa bayar. Tapi saya nggak punya duit sekarang. Saya mau bantu, tapi saya nggak punya duit. Nanti besok atau lusa, insya Allah kalau udah ada duit saya bayar. Kalau memang Anda maksa saya untuk beli onta Anda, dibayar. Di onta itu dibawa, utang disuruh bayar 300 dinar. 6 dinar sudah hilang, tambah utangnya 300. Belum sampai rumah di stop lagi. Onta cakep nih, ada orang lain yang berbeda. Dilepasnya nih 600 dinar. Kalau dilepas saya bayar sekarang kontan. Ali senyum aja, terserah Bapak. Dibayar langsung kontan 600 dinar. Modalnya 6 dinar, baliknya 600. Dikejar orang yang tadi duluan, dia punya utang 300. Subhanallah. Ini keyakinan. Karena kalau soal urusan sedekah jangan lagi pakai kotak. Ini kalau kotak amal udah lewat belum Tan? Ya, jangan pakai kotak udah. ATM-nya masukin enggak apa-apa. Kalau udah urusan sedekah itu pakainya keyakinan Pak. Ini manusia ini kan beraktivitas dengan 4 unsur. 1 unsur akal, 2 unsur hati, 3 unsur hawa, 4 unsur nafsu. Kalau orang selalu menggunakan fungsi akalnya, maka setiap yang dikerjakan harus rasio. Kalau nggak masuk akal dia nggak mau ngerjain. Yang namanya sedekah ya kurang duit gua nanti, nggak mau deh. Alhamdulillah kita jadi orang muslim punya dalil, ada asupan rohani, ada janji Nabi bahwa sedekah menambah. Bahkan janji Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsal. Janji Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli
kulli sumbulatin mi'atu habba. 700 bukan 10. Maka kita punya keyakinan, akhirnya akal kita kendor fungsinya, hati kita maju fungsinya. Itu masih bagus akal dengan hati. Tapi ada orang juga, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Al-Quran, orang yang punya mata nggak dipakai matanya yang benar, orang yang punya kuping nggak dipakai kupingnya yang benar. Mereka kal an'am, seperti binatang. Balhum adall, lebih berat, bahkan lebih dahsyat rendahnya dibanding binatang. Itu akalnya nggak main, hatinya nggak main, yang main hawa yang membungkus nafsu itu menjadi nafsul ammarah. Nafsu itu nggak semuanya buruk. Ibu kalau nggak punya nafsu nggak punya anak, iya pak. Bapak nggak punya nafsu nggak punya anak. Nafsu itu ada yang baik. Mana ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Tapi ada nafsu yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang baik. Nah, nafsu yang terkontaminasi dengan dorongan hawa, pakai H kecil. Saya takut disalahin sama ibu-ibu. Pakai H besar. Saya takut disalahin sama ibu-ibu. Kalau H kecil itu kan ibu-ibu dari keturunan Hawa. Hawa, H kecil. Kalau H besar, nah itu namanya hawa. Hawa itu ya dorongan buruk pak, condongnya sesuatu kepada perbuatan buruk, itu hawa namanya. Wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yan ma'wa. Itu kan kotak lewat kan akhirnya. Bisa banget TKM nih. Saya habis ngomong sedekah aja keluarin itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Sayyidina Ali itu sering diomelin sama bini, sering diomelin sama bini. Dan mereka yang sabar, tahan, banting, dicerewetin istri, subhanallah pak, doanya peluang mustajab. Peluang mustajabnya itu besar. Nah, ibu-ibu bilang, saya nggak cerewet Ustaz tipenya, mulai hari ini cerewetin lagi ibu. Bapak-bapak bilang, istri saya nggak cerewet, mulai hari ini cari lagi yang cerewet. Nah, itu namanya kisah-kisah para ulama terdahulu. Bahkan ada orang Yaman namanya Abdurrahman Baljaban. Ini orang Yaman, Abdurrahman Baljaban itu sering tidur di musola karena saking galaknya dia punya bini. Ya Allah, tidur di kolong berdumba. Marah terus. Pokoknya tuh bininya kalau kagak ngomel selama hari, roman-romannya kagak enak. Ada yang kurang aja kalau kagak ngomel. Wah, akhirnya dia cuti jadi laki. Bukan cerai, cuti. Cuti jadi laki itu gimana? Pergi ke gunung. Ibu-ibu jangan tawa dulu apa bu? Belum rapi ceritanya. Dia pergi ke gunung nih cuti. Pokoknya gua nggak kuat dah, kuping gua udah nggak kuat nih, nggak kuat kuping gua. Dia pergi ke gunung, lari ke gunung. Subhanallah, ya tetesin ke gunung. Tapi gunungnya Yaman, ya itu kayak goa-goa kayak di Mekah gitu. Gunung yang ada goa surnya, gunung yang ada goa Hira-nya. Nggak ada seperti gunung di kita yang pohon-pohonan indah sejuk. Mereka itu punya gunung atau bukit-bukit yang isinya batu-batuan dan goa. Hanya kemarin saja baru kejadian itu. Nah, Abdurrahman Baljaban ini pergi ke gunung karena sudah tak kuat dengerin bininya. Bawel. Nah, itu akhirnya dia betapa di gunung. Pengen ngerenung, bukan mau menceraikan istrinya, bukan, nggak ada niat mau menceraikan. Betapa itu maksudnya tahanus. Dia menyendirikan diri, taqarrub ilallah. Ya ulama-ulama dulu itu kalau mau taqarrub tuh dia pergi. Ninggalin dulu sebulan gitu. Nah, tapi ninggalin nafkah, cuman memang mau mendekatkan diri, saya punya salah apa? Ya Allah, kok saya diuji sama punya istri begini banget. Itu mikir mau menanyakan kepada Allah supaya nggak ada yang ganggu.
Subhanallah, sampai di gunung dia ketemu ya, yang namanya di gunung itu suka ada makhluk hidup manusia yang tinggal di sana itu. Seperti kelompok jamaah yang tinggal di sana, yang makan bareng-bareng, yang kemudian aktivitas bareng-bareng mereka nih. Ada beberapa orang. Singkat cerita, udah jatuh ketiban tangannya Abdurrahman. Apa? Anda masuk wilayah kami. Kalau mau masuk wilayah kami, Anda harus ikut aturan kami. Apa aturan Anda? Aturan kita ada piket makan, piket masak, piket kebersihan, cari lauk, dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya dia mengiyakan, karena dia ada di wilayah orang lain. Subhanallah, begitu satu saat dia mendapatkan tugas, ya, ada kawannya terlebih dahulu mendapatkan tugas makanan, mencari lauk dan menyiapkan makanan untuk kelompoknya. Dia bertugas dengan Abdurrahman. Abdurrahman mencari kayunya. Nah, ini temennya nggak ketemu mencari buruan makanan, Pak. Nggak ada kambing, nggak ada kalau di hutan itu kan ya macam-macam binatang lah yang bisa dijadikan lauk makanan. Akhirnya tuh temennya putus asa, nyender di pohon. Ya Allah, kalau saja Engkau cinta sama hambamu yang baru datang namanya Abdurrahman, tolong mudahkan kami dalam mencari lauk. Ini kata teman, ini doa ini pakai Bu. Kalau kita yakin punya sahabat solehah, bapak-bapak punya sahabat yang soleh, yang kira-kira dia benar-benar dekat dengan Allah, itu pakai doa begini. Ini orang modalnya yakin. Akhirnya begitu ngomong seperti itu lewat kambing, wah ditangkap langsung, ya dieksekusi. Nah, mulai sejak itu temannya meyakini ini Abdurrahman yang baru masuk ke jamaah kita itu adalah orang hebat, orang yang gak sembarangan. Nah, dia ceritain ke yang lain. Nah, setiap yang lain menemukan kesulitan, selalu tawasul sama Abdurrahman. Selalu menyebut, membawa nama Abdurrahman, memohon kepada Allah, dibawa nama Abdurrahman supaya dia mendapatkan kemudahan. Sama kayak Sayyidina Umar dulu pernah memohon kepada Allah ketika musim kemarau, nggak ada hujan. Ya Allah, ya bijahi Ibni Abbas, dengan derajatnya Abbas, mudah-mudahan Engkau turunkan hujan, turun hujan. Nah, itu namanya tawassul. Tawassul bisa dengan amal soleh, bisa dengan rojulun soleh, dengan rojul soleh. Subhanallah, akhirnya Abdurrahman ini dikenal di kelompok, ya, gunung itu dia orang hebat. Semenjak itu viral, Pak. FYP, Bu, FYP. Artinya FYP. Kalau di TikTok itu FYP ya. Ya, itu viral. Karena viralnya Abdurrahman, akhirnya rumahnya ngantri orang mau minta doa. Dianya masih di gunung. Bininya mikir macam-macam lagi. Udah hilang, gila orang pada dikumpulin di sini. Itu kan orang perempuan kadang-kadang mikirnya beda sama orang laki, benar nggak? Yang laki mikirnya A, orang perempuan mikirnya B, begitu. Laki mikirnya B, perempuan mikirnya, dan seterusnya. Karena beda tabiat, beda gaya. Subhanallah, Abdurrahman bin Jaban karena udah merasa tenang mengadu ke Allah di tempat yang sunyi, akhirnya dia turun pulang. Dia juga nggak tahu kalau di rumah itu orang udah pada ngantri. Pikiran bininya macam-macam. Dia punya utang, jangan-jangan lagi lama kagak pulang. Dia minjem utang kemana-mana orang ngantri nih. Nah, begitu sampai di rumah, karena sudah terlanjur, iklan paling cepat itu iklan dari mulut ke mulut, Bu. Kalau iklan di IG, iklan di Facebook, iklan di YouTube, ya itu cuma yang punya kotak yang bisa lihat. Tapi kalau dari mulut ke mulut, kuat gitu.
Itu yang lebih kuat. Orang semua dari mulut ke mulut nih, Baljaban Abdurrahman Baljaban ini orang hebat ini, orang hebat. Subhanallah, pulang sampai di rumah orang udah ngantri minta air. Minta air tuh minta didoakan supaya ada ya macam-macam rezeki, utang dia lunas, kemudian tadi naik pangkat dan lain sebagainya. Subhanallah. Bininya masih marah-marah aja. Lu ngaku udah gila lu ya? Ya kirain awalnya kata bininya ini orang ngantri mau menagih utang, ternyata dia lagi ngedoain air. Kita doain. Subhanallah. Apa yang terjadi? Bininya komentar, masih salah juga dia di mata bininya. Kata bininya, lu ngapain air dipakai tiup-tiupin? Emang orang pada sakit semua pada tiupin? Udah lama hilang, sekarang jadi belajar gila rupanya. Wah, perempuan kalau udah ngomel A sampai Z. Betul apa enggak, Pak? Nah, subhanallah, makin sering diomelin makin banyak tamunya. Dan mulai itu ekonominya bangkit. Dan akhirnya ketika sudah banyak benar-benar tamunya, banyak tambah rezekinya, akhirnya istrinya baru sadar, laki gue ternyata orang hebat. Udah berpuluh-puluh tahun Pak baru sadar. Ini memang terjadi. Dan mereka yang tidak melawan bicara saat istrinya sedang marah, disitulah peluang doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, lagi-lagi perkataan Imam Ghazali itu benar adanya. Wa mimma yumtahanu bil auliya fitnatun nisa. Di antara yang paling banyak diuji oleh Allah kepada para walinya, kekasihnya adalah ujian para wanita, ujian istri cerewet, ujian istri bawel. Kalau bapak nggak jawab apa-apa, di situ bapak punya kesempatan doa bapak mustajab. Nggak apa-apa dibilang bego, nggak apa-apa dibilang gila. Emang orang laki gitu kodratnya. Kalau udah perempuan ngomel itu pasti bego dadakan. Biar kata di luar kumisnya baplak, dasinya kupu-kupu, sepatunya pantopel, pimpinan di kantor, tapi kalau udah di rumah jadi ayam sayur lagi. Baik, karena waktu sampai jam berapa nih? Masih ada waktunya? Masih ada, saya takutnya udah habis. Sampai jam berapa kajian kita? Di flyer 7.30, 8.30. Kalau sesuai flyer berarti 5 menit lagi. Ini ada tambahan. Alhamdulillah. Kalau ada tambahan berarti saya nambah amal. Itu yang ngomong amplop tuh. Lahat. Amal. Orang belum selesai ngomong udah amplop pikirannya. Ya begitu perempuan Pak, emang Pak. Kita niatnya amal Pak. Dia bilangnya amplop. Padahal amplop di rumah saya sobek-sobekin. Hadirin rahimakumullah. Nabi Sulaiman adalah nabi paling kaya. Nabi paling kaya. Istrinya 1000. Beneran. Lihat kitab Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya, kisahnya para nabi. Saking kayanya itu istrinya 1000. Saya nggak habis pikir kapan pakai celana dalam. Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, istrinya 100. Istrinya berapa? 100. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad istrinya itu ya ada 9 riwayat 11. Itu paling dikit di antara nabi-nabi terdahulu Pak. Paling dikit. Dan tidak ada yang Nabi nikahkan kecuali semua wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pun hal demikian dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lagi di rumahnya, ini dibikinin adonan roti sama Aisyah. Pun ya habis rapi bikin adonan roti, itu Aisyah meminta Nabi Muhammad nyobain rotinya. Saudah waktu itu ada di situ. Saudah, Bu, Ibu.
Istri Nabi yang dinikahin tua cuman Saudah. Saya sampaikan, istri Nabi yang dinikahi usianya tua cuman Saudah binti Zam'ah. Yang lain muda. Muda Pak. Pak, istri Nabi semuanya muda kecuali Saudah. Khadijah bukannya tua Pak Ustaz? Ya, dalam riwayat ada yang bilang 40. Tapi riwayat lain bilang 28. Bapak-bapak saya mau tanya, janda 28 tahun masih seger apa udah layu? Hah? Seger tuh katanya tuh. Hafsah anaknya Umar dinikahin Nabi 18 tahun Bu. 18 tahun lebih muda lagi. 18 tahun kan baru lulus Bu. Masih kinyis-kinyis. Ya 18 tahun baru lulus Bu. 18 tahun baru lulus SMA Bu. 18 tahun baru lulus SMA Bu. Nah ini Saudah lagi waktu Aisyah membuat adonan roti, Saudah ada. Begitu dikasih makan, Nabi dikasih makan. Kalau Nabi selalu bilang enak masakan bininya Pak. Mau keasinan, mau kemanisan, mau kurang garam, mau kurang gula, enak terus. Nih, bohong yang boleh itu bohong sama bini. Bohong yang diperbolehkan adalah bohong sama istri. Bohong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Istrinya masaknya kurang garam, bapak tapi tetap bilang enak. Istrinya masak Indomie keasinan, bapak tetap bilang enak. Tapi jangan dihabisin Pak, suruh nyobain juga dia. Iya, biar rasanya juga halus aja gitu. Nah, begitu Saudah nyobain buatan Aisyah, kata Saudah, nggak enak. Masa bikin adonan roti begini? Wah, akhirnya Saudah dengan Aisyah main lemparan tepung. Datanglah Umar, Nabi senyum aja. Datang Umar yang marah. Kata Umar, "Loh, apa-apaan ini? Pada berantem di depan Nabi." Mereka langsung lari masuk ke dalam. Kata Nabi, biarin, nggak apa-apa. Bercanda dalam keluarga itu pahala. Bercanda dalam keluarga itu pahala. Nabi pun ketika mereka lagi main, ya kayak bercanda tapi main ceng-cengan gitu. Jadi main ceng-cengan, main lempar-lemparan kata, lempar-lemparan tepung. Nah Umar datang. Nah ternyata kata Umar baru belajar. Oh Nabi pun kalau lagi pada marah-marah Nabi diam. Nabi pun diam, nggak bicara apa-apa. Gitu. Ingat nggak waktu Aisyah? Waktu Hafsah itu bawel. Jadi Nabi Muhammad itu malam mau tidur sama Aisyah. Tapi Nabi Muhammad sampaikan ke Hafsah bahwasanya jangan bilang ke siapa-siapa. Maaf, Nabi mau tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah istri Nabi yang dapat hadiah dari Raja Mesir, Kibti. Nabi pernah kirim surat ke Raja Mesir suruh beriman, terus dibalikin dikirimin perempuan. Ya, disuruh masuk Islam, dinikahin sama Nabi. Namanya Maria Al-Qibtiyah, bangsa Kibti. Maaf, tadi saya salah sebut. Nabi malam itu harusnya dengan Aisyah. Tetapi Nabi itu istirahatnya maunya dengan Maria. Hafsah dikasih tahu sama Nabi, unjukin ke Maria, kasih tahu saya malam ini mau tidur dengan Maria. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa, jangan bocor. Perempuan dibilang jangan bocor, kira-kira bocor halus enggak Pak? Hah? Nah. Hafsah akhirnya cerita ke Aisyah, rame lah. Harusnya Aisyah yang ditemenin Nabi, tetapi Nabi malam itu nemenin Maria. Bocor, Nabi diam. Iya. Bininya udah kasak kusuk. Ya, akhirnya diam Nabi. Begitu diam, Nabi dikasih tahu sama Allah. Nah,
dikasih tahu sama Allah bahwa Hafsah yang Anda pesan untuk tidak bocor, bocor juga. Akhirnya Nabi menceraikan Hafsah. Istri Nabi yang pernah diceraikan Nabi itu Hafsah. Terus Nabi akhirnya mendapatkan wahyu. Itu kan di dalam surah At-Tahrim ada. Qalat man amba'aka hadza? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Kata Nabi Muhammad, yang ngabarin saya Allah, makanya jangan macam-macam. Jangan macam-macam, jangan cerita, apa cerita? Jangan ngomong, mengapa ngomong? Itu perempuan emang. Kalau udah kumpul bahasa Arabnya nisa. Nisa itu artinya demen curhat. Nisa itu artinya demen ngobrol, demen berbagi cerita. Itu bahasa Arabnya nisa. Kalau bahasa Arabnya perempuan satu, imro'atun. Imro'atun itu demen ngaca. Mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Maka perempuan kalau mau kondangan ngacanya berapa jam, Pak? Padahal bajunya udah 2 kali ganti, Pak. Masih belum jalan juga. Nah, itu tabiat namanya, itu tabiat. Subhanallah, Umar akhirnya dilarang sama Nabi, kata Nabi, jangan diomelin, biarin dia lagi pada bercanda. Saya marah aja. Nah, Hafsah tapi dibalikin lagi sama Nabi. Hafsah itu yang pernah cerita, kemudian irji'ha fa innaha sawwamah. Kata Allah, ya Muhammad balikan lagi. CLBK. Apa Bu CLBK, Bu? Cucian lama belum kering. CLBK, cinta lama belum kelar. Kata Allah mewahyukan kembali kepada Nabi Muhammad, balik lagi. Hafsah, nggak apa-apa, kemarin cuma buat ini. Kalau tolaknya masih 1, boleh rujuk. Kalau tolaknya udah 2, masih tetap boleh rujuk. Kalau tolaknya udah 3, nggak boleh rujuk kecuali dinikahin oleh laki-laki lain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau ada yang udah cerai 3 kali, maka nggak boleh balik lagi kecuali sudah dinikahi oleh pria lain. Sudah dinikahi oleh pria lain, dicerai lagi, baru dia boleh balik kepada suaminya yang sudah pernah menceraikan sebanyak 3 kali. Makanya hati-hati, Pak, kalau kalimat cerai itu hati-hati gitu. Nabi cuma sekali doang tolak Hafsah, maka balik lagi. Apa alasan Allah menyuruh kembali lagi? Fa innaha sawwamah. Karena Hafsah itu perempuan yang rajin puasa. Pak, kudu sayang yang banyak sama perempuan yang demen puasa. Kenapa? Minyak awet, Pak. Beras awet, gas awet. Karena dia sering puasa. Alhamdulillah. Ini kelihatan jamaah Masjid Raya Taubat nih mukanya. Kelihatan dari muka-mukanya nih perempuan. Kelihatan dari muka-mukanya. Kelihatan mukanya, kelihatan. Ya kelihatan, kalau nggak kelihatan. Baik, terima kasih. Saya rasa ini kajian singkat. Nanti kita hidupkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan manfaat. Amin ya Rabbal. Dibuka sesi tanya jawab bagi mas Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung yang Musrafir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Tadi saya Pak Ustaz mengingatkan pada kisah Nabi Yunus Ustaz. Beliau kan ada meninggalkan kaumnya Ustaz. Kemudian meninggalkan kaumnya naik perahu, lantas disitulah diundi sehingga Nabi Yunus akhirnya diterjunkan ke dalam laut. Mengapa dia meninggalkan kaumnya? Mungkin pasti adalah konflik, begitu Pak Ustaz. Nah, saya kaitkan ke yang tadi Pak Ustaz katakan mengenai
kalau misalkan si istri berangkat ya, ke suatu tempat tanpa dia minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Begitu juga dengan suaminya. Suaminya pun jengkel, dia pergi keluar dari rumah tanpa ada meninggalkan pesan, tanpa ada pamit kepada istrinya. Tinggal anak-anaknya jadi penonton, sehingga anak-anaknya bertanya kok kayak begini ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus, mendapatkan konsekuensi dari Allah. Dan bagaimana dengan kehidupan berharap dua suami istri ini yang punya perilaku seperti itu, walaupun kata Pak Ustaz tadi suami diam ada doa, itu kan saja bukan berarti mengalah, tapi strategi mengatur di mana kebutuhan rumah tangga tetap berlangsung. Si istri pergi dengan dengan alasan yang dinas luar, itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi ngaji kesini udah izin apa belum lakinya? Izinnya lewat WA apa langsung? Langsung. Alhamdulillah. Ya, perempuan kalau mau keluar dari rumah, apalagi dia sebagai seorang istri, harus izin dengan suami. Karena kunci surganya istri ada di suami. Kunci surganya suami ada di ibunya, orang tuanya. Jangan dirubah nih. Kalau ibu atau kalau perempuan belum nikah, itu kunci surganya masih di orang tua. Tapi kalau sudah nikah, kunci surganya ada di suami. Saking Nabi tekankannya, seorang istri itu bisa masuk surga dari 8 pintu yang mana aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil bar'atu khamsaha." Kalau dia puasa, kalau dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat furujaha, jaga dia punya farji. Kemudian wa ta'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Dakhalatil jannah min ayyi babin syaa. Dia bisa masuk surga dari pintu manapun. Perempuan mudah masuk surganya, lebih mudah dibanding laki-laki. Tapi juga lebih mudah masuk nerakanya dibanding laki-laki. Nah, keluar tuh istrinya tanpa izin, dosa. Karena suaminya kesal, dia keluar juga. Iya, berarti sama-sama menghilang, sama-sama keluar, akhirnya jadi korban anaknya. Kalau suaminya keluar juga karena kesal, anaknya jadi terlantar, maka suami berdosa, bukan karena istrinya, tapi karena dia punya tanggung jawab kepada anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bagi bapak-bapak yang khusus, jaga anak, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Nah, ini maka tapi kalau ditinggal anaknya dalam kondisi yang aman-aman saja, kemudian nafkah tercukupi, kemudian enggak jadi terlantar, nah ini ya tidak masalah. Cuman kalau misalnya anaknya jadi korban, jadi masalah, jadi problem, enggak dapat nafkah atau enggak dapat perhatian, ya kan? Kemudian juga dibiarkan, ditelantarkan begitu saja, maka itu suaminya dosa. Suaminya berdosa, istrinya berdosa. Anaknya korban dari suami istri. Makanya kenapa kita dikasih anak itu sebagai penguat. Sebenarnya penguat apa? Penguat kalau kita lagi ada pertikaian dalam cekcok rumah tangga, ya ini anak ini yang jadi wasit. Anak ini yang jadi penengah dari semuanya. Gitu. Jadi bagaimana urusan istri keluar? Ya itu tinggal pilihan bapak. Keluarnya sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya udah ganti casing aja pak. Ganti casing.
sahabat TKI. Nah zaman sekarang kita minta doa kepada seseorang, tapi orang ini dikenal di masyarakat, yaitu apa? Itu dia istilah sekarang ini orang pintar lah. Orang pintar. Tapi sebutannya paranormal, bukan paranormal, tapi lupa saya, mohon maaf. Itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, Ustaz, teman saya ini lagi galau masalah suami istri. Dia berantem, terus suaminya kabur meninggalkan surat talaknya 3, tertulisnya, tidak melalui 1, 2, 3. Surat ini seminggu setelah itu baru suaminya menelepon, tolong cek surat di bawah ini. Ternyata meninggalkan surat cerai dari perantara tadi. Nah, kemudian si suami ini sakit stroke. Keluarga si suami tidak mau merawat si suami ini. Kembali dia ke rumah istrinya, satu rumah sekarang. Nah ini bingung nih, dia tidak minta pertanyaan kamu, minta bantu saya gimana cara penyelesaiannya. Satu, pertama pertanyaannya yaitu apakah talaknya itu tadi jatuh enggak atau baru 1. Nah yang kedua, dia sekarang satu rumah, berarti kalau sudah 3 bukan memberi lagi. Gimana solusinya itu? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersingkat Ibu, kalau ini pakai kertas saja Bu, nanti bisa inian lagi ya, lebih banyak terjawab lagi. Baik, pertama persoalan orang pintar. Orang pintar ini istilah. Dulu namanya dukun, duduknya enggak tekun. Orang yang pulang dari dukun bawa jimat, ngajinya enggak tamat. Ya, bergeser perpindahan zaman, istilahnya ganti paranormal. Paranormal berarti yang datang enggak normal. Bergeser lagi, paranormal image-nya udah kurang bagus, ganti orang pintar, berarti yang datang orang bego. Tidak tahu orang bego Bu, minum es ditiup. Es itu kan kalau saking dinginnya itu kan ngebul. Dia kita kuah bakso kali panas. Kalau panas kuah bakso ditiup wajar. Ini es ngebul ditiup, bego namanya. Ya. Kalau datang man atakahinan, kata Nabi, siapa yang datang ke dukun fasaddaqahu, lalu membenarkan apa yang diucapin, apalah istilahnya itu, dukun kah, orang pinter kah, paranormal kah, yang jelas-jelas bukan orang soleh, yang jelas-jelas bukan orang soleh. Gimana kita tahu? Ya makanya jangan mudah percaya dengan omongan orang. Bisa jadi orang yang ngomong ke Anda marketingnya dia, betul? Maka harus tahu dulu, di sana ada orang pinter. Ya kita cari tahu dulu, tanya masyarakat sekitar, benar nggak dia orang yang soleh? Kalau perlu diketahui, jamaah nggak dia di masjid, sholat nggak dia? Ya tak, ukurannya seperti itu aja, ringan-ringan aja. Dia benar-benar orang soleh nggak? Kalau orang soleh, Anda silakan minta doa. Kalau udah terkenal solehnya, terkenal baiknya, terkenal apalagi pinternya, apa terkenal kewaliannya, silakan. Tapi kalau nggak kenal, maka Anda jangan datang. Kalau Anda datang ternyata ustadz dukun berkedok ustadz, mendingan mana? Dukun berkedok ustadz atau ustadz berkedok dukun? Dua-duanya nggak benar ya. Ya, tapi mendingan mantan preman jadi ustadz atau ustadz jadi preman? Mantan ustadz jadi preman atau mantan preman jadi ustadz? Nah kalau udah nggak tahu, udah istilahnya orang pintar, dia nggak tahu, makanya nih harus. Nah itulah Bu, wasilah minta doa sama orang boleh nggak? Boleh, namanya minta doa. Orang mau berangkat haji, berangkat umroh, kita minta nitip doainnya gitu. Mau belajar, mau dia tahajud, doain ya. Apa minta doa?
Ya, cuman jangan meyakini dengan ramalan-ramalan yang ada. Kalau dia meyakini, maka lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Kata Nabi, enggak diterima salatnya 40 hari. Ya, ini perlu dicek benar-benar dia orang pintar apa enggak. Jangan sampai kita jadi korban gara-gara omongan orang dia orang pintar, ternyata kitanya yang orang. Nah, yang kedua, galau. Suami istri galau. Cerai, udah ditulis. Cerainya itu udah ditulis. Cerai apa cerai? Cerai ya, cerai. Dalam Al-Quran cerai itu ada dua. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu bisa sorohatan, jelas, ngomong langsung. Saya cerai Anda, tuh ngomong langsung. Bisa lewat kinayah, nggak ngomong cerai, tapi bilang pulang aja lu rumah bapak malu. Itu kan ada ya? Ada nggak bu? Gue udah muak, lu pulang aja dulu sono ke rumah malu bapak. Tergantung niat. Kalau niatnya cerai, maksudnya omongan itu jatuh cerai. Kalau nggak niat cerai, nggak jatuh cerai. Nah, sekarang lewat tulisan, entah tulisan itu surat atau tulisan itu WA. Nah, Al-Imam Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, ulama Syriah, punya kitab fikih. Ya, ini dicatat oleh beliau bahwa cerai melalui WA atau melalui tulisan itu jatuh apabila bisa dipastikan tulisannya itu, WA-nya itu dari suaminya sendiri. Beda kalau lagi dihack WA-nya, kan bisa WA dihack ya. Atau WA-nya yang nulis temennya iseng, karena temennya ternyata udah mantau lama nih, bininya kapan jadi janda. Ini teman makan teman ada bu ya. Nah, akhirnya dia iseng memegang WA-nya terus begitu. Nah, kalau itu namanya nggak jatuh. Tapi kalau benar dari dia, walaupun baru dibaca, cerai tiga sudah selesai. Ya, karena dia ngomong cerai itu 3 kali dalam tulisannya. Lalu nggak ada yang ngurusin pas sakit. Akhirnya lari-lari juga ke perempuan, lari-lari juga ke istrinya. Bagaimana itu? Ya, karena bapak yang sudah dicurhatin, bapak nikahin dulu istrinya. Lumayan kan? Nah, nikahin dulu. Ya gitu, nikahin. Tapi nggak boleh dengan waktu kapan. Nikahin aja dulu buat menghalalkan supaya dia balik lagi. Ya begitu. Nah, enak kan? Ntar sponsor yang Mama Citra ya. Iya. Nikahin, terus baru nanti bapak ceraiin lagi. Gitu. Yang tadi saya bilang tolak 3 nggak boleh. Itu bersatu kecuali kalau sudah dinikahin oleh orang lain. Lalu kemudian niatnya berarti cuma ini aja, membantu, bukan niat karena Allah. Itu gimana hukum nikahnya? Ya, dia dinikahi, maksudnya kan dia kan sudah cerai 3, supaya bisa kembali ke suaminya yang pertama, ya harus diselak dengan pernikahan kepada orang lain. Nah, karena itu tadi saya bilang ayatnya, fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira. Kalau sudah cerainya 3 kali, lalu kemudian mau kembali lagi, harus dinikahi oleh orang lain. Karena curhatnya mau bapak, maka bapak nikahin dulu. Nanti saya cerain aja, biar dia bisa kembali lagi. Iya, dicerain sama dia, terus nanti dia bisa kembali lagi sama suaminya tadi yang sakit. Ternyata keenakan, keterusan. Akhir untuk hanya ibu ya. Itu aja. Kalau nggak mau
mau kasih Ustaz Kasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz atas pencerahannya hari ini. Tadi dijelaskan tentang tawasul, bagaimana kita mengharapkan amal soleh atau dari orang soleh untuk mendoakan yang kita inginkan. Yang saya tanyakan tadi masih sama terkait dengan Bapak yang tadi apa untuk ke orang pintar tadi loh. Ini saya ingin bertanya, ada di suatu daerah itu dikenal kayak seperti orang pintar juga itu, karena juga melakukan amalan-amalan baik untuk sedekah anak yatim dan sebagainya ataupun amalan yang bagus. Cuma ada ketika ada yang menginginkan pengobatan apa, larinya ke pengobatan Ustaz, ke pengobatan apa dan apa itu Ustaz tersebut memberikan yang mengarah ke barang gitu. Maaf contohnya seandainya kalau ada orang yang biar dibenci orang atau gimana, disuruh maaf ya pakai celana terbalik dan sebagainya. Mungkin ada yang pernah dengar, saya juga pernah dengar atau rumor apa gimana gitu. Kalau begitu itu mungkin juga pernah ada dengar Ustaz penglaris gitu ya. Kalau biar laris dagangannya pernah dengar dimasukin celana. Mohon pencerahannya itu masuk syirik apa bagaimana, karena itu kan katanya kearifan lokal gitu, kearifan lokal tapi zaman dulu. Kalau saya sih juga aneh, cuma biar sama ngerti dan paham gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya celana juga. Baik. Ya, saya jelaskan aja bedanya wali sama orang pintar. Oke, biar terang dan jelas. Kalau wali dia kita datengin ngasih amalannya, amalan yang gak aneh-aneh, alias amalan-amalan yang ya ada hadisnya atau ada sandarannya ke ulama, zikir-zikir yang maksurah atau ghairu maksurah, ya itu namanya wali, atau itu namanya orang soleh yang kita datengin, kita minta dibantuin doa sama beliau karena beliau sudah punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Yang kedua, ini orang pintar. Orang pintar biasanya ngasih amalan aneh-aneh, celana dibalik, celana ditaruh pala, ya kan? Kalau nanti mau pesta itu kodok gantungin di atas, insya Allah nggak turun. Iya, kodoknya nggak turun, hujannya tetap turun. Nah, ini apa namanya? Dengan banyak keanehan-keanehan yang nggak masuk akal. Ya nggak ada ajarannya, nggak ada anjurannya. Oh ini kan anjuran orang dulu mana? Dulu yang mana itu? Nah kalau sampai dibalik begitu, malah orang Sunda cek orang Sunda mah apa? Pamalinya, pamali itu menempatkan tempat yang bukan pada tempatnya, menempatkan barang yang bukan pada tempatnya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya, nah ini udah mulai aneh-anehan. Nanti kalau mau laris tokonya itu mandi cari kembang 7 rupa. Ini udah mulai aneh-anehan. Nah, yang begini nih, tukang ngibulin. Yang begini nih namanya orang pinter yang goblok-goblokin orang. Jadinya dia menyesatkan, dan jangan lagi datang ke tempat yang begitu. Saran saya, jangan lagi datang ke tempat yang begitu. Yang jelas-jelas aja, yang kita benar-benar tahu itu orang soleh atau waliyun min awliyaillah. Baik ya. Sudah lagi, sudah. Saya kira cukup. Sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa pengumuman dari Masjid Al-Ittihad. Satu, kegiatan rutin kajian Selasa pagi bersama Dr. Ida Sajidah jam 8 pagi.
Sudan Ustazah Fatimah Al-Haddad dan tim Hadrah Banat Ribat Al-Fat wal Khairat Penagimah Ustazah Fatimah Syahab Selasa 15 Agustus 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ruang Serbaguna Masjid Raya Al-Ittihad Abad Mas Indah. Kemudian kegiatan rutin Masjid Raya Al-Ittihad ada kajian Rabu siang pada zuhur, dan kemudian yang selanjutnya Sabtu subuh. Setiap Sabtu subuh salat subuh berjamaah, habis itu ada kajian juga di Masjid Raya Al-Ittihad. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Ittihad. Semoga ibu bapak bisa hadir, bisa mensyiarkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada Gus Rahman, dipersilakan. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau ikut kajian juga di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari setiap Selasa bersama saya dan Kiai Haji Abdul Rahman Shahid, Ketua MUI Jakarta Barat. Atau jangan lupa juga nih, tadi katanya suruh subscribe YouTube Masjid Raya Al-Ittihad beserta follow IG-nya. Kalau IG saya Gus Rohbir. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sambung silaturahim dan semoga kita bisa bertemu di dunia dan juga bertemu di surga nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah nas'aluka ya Allah ilman nafi'an, beri ilmu yang manfaat ya Allah, wa amalan mutaqabbalan, terimalah amal ibadah kami ya Allah, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban, anugerahkan pada kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang baik ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikan pada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Allahumma ighfir liman bana hadzal masjid. Ya Allah, ampuni dosa yang telah membangun masjid ini. Waghfir liman shalla wa i'takafa fihi. Ampuni dosa orang yang salat dan i'tikaf di masjid ini. Waghfir liman tasaddaqa wa tabarra'a fihi. Ampuni dosa orang yang berbuat baik dan sedekah di masjid ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup acara